Tetapi kalau kamu menyerang saya, ya kamu siap-siap saya serang. Nah itu dia, makanya berarti Tengku Kori tetap kan gak mau berbicara tentang ilmu. Kalau bicara tentang ilmu, ilmu aja. Jangan nyerang pribadi orang. Gitu loh. Bilang aja sama Bapak Imad agar dia menyerang saya, jangan suruh. Gak bisa, Tengku. Gini. Kiai Imad itu bukan faknya untuk menyerang pribadi orang. Beliaunya mau bahas tentang ilmu. Dia nyerang saya kok. Oh, gak bisa. Dia, wajar. Gini. Sebentar, Tengku Kori, gak bisa. Kita pernah kenal di belakang layar, ya kita ngobrol misalnya. Taruhlah saya kenal sama Tengku Kori, kenal sama Kiai Imad, pernah makan bersama kita, pernah duduk bersama kita, pernah diskusi bersama. Terus kita, yang penting kita tidak rekod, kita tidak upload, kita bercanda, kita ngobrolin. Itu kenapa? Itu lumrah saya rasa. Yang penting tidak dipublish. Iya, persoalannya ya rombongan Imad ya menyerangi saya dengan cara fitnah, bukan cara fakta gitu. Apa Tengku Kori punya bukti bahwa Kiai Imad memfitnah Tengku Kori? Loh, soal bukti itu nomor 2. Yo nggak bisa. Bukti nomor 1 baru bisa mengatakan kamu memfitnah saya. Loh, itu. Sekarang gini loh, Mbak. Sekarang apa? Ya, coba kacamatanya dibuka. Buat apa sih bukan? Kan kamu loh ya biar tahu lah. Kan sudah biasa begini. Ya enggak kan, biar netizen juga tahu gerak-geriknya, sorot matanya Tengku Kori seperti apa. Aduh, entar dulu aku kamu sekarang semakin manis ya. Loh memang dari dulu manis, memang cuman biarin aja nggak apa-apa. Memang kalau musuh itu, ini kan mau nggak mau kita sudah berseberangan. Anda mencari jalan yang apa namanya, di jalan yang sesat, saya masuk di dalam jalan kebenaran. Jadi lebih bening saya. Jadi lebih bening saya karena saya masih di jalan kebenaran. Kata siapa aku jalan tersesat? Hidupku damai di jalan ini. Saya tanya kalau kamu bukan jalan tersesat ya. Saya tanya nih, ya kan? Nah, sekarang saya tanya kamu jawab ya. Apa dasar kamu percaya tesis Imad? Karena belum ada tesis yang membantah tesis Kiai Imad. Udah. Nggak bisa, belum terbukti. Terputus 550 tahun itu belum terbukti, tidak bisa. Belum terbukti, jadi nggak bisa. Aku nggak bisa. Secara keilmuan itu masih dipegang Kiai Imad. Imad itu kalau nggak ada saya mati kutu. Nggak boleh, Allah nggak suka sama orang seperti itu. Kamu tidak akan bisa makan kalau tidak ada saya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya sombong. Sombong dengan kebenaran nggak masalah. Tidak bisa. Saya tahu kok awalnya. Begini. Kiai Imad itu ya sama Tengku Kori itu kan teman baik ya. Ya. Iya. Bukan. Oh iyalah teman baik. Mana ada? Teman baik dari mana? Bang Kiai Imad itu kalau bukan teman baik selama ini Tengku Kori ikut ke sana kemari, apa itu namanya? Dia butuh saya. Oh, terlalu sombong Tengku Kori. Tengku Kori buka kacamatanya dulu. Tengku Kori buka kacamatanya dulu. Justru saya yang berbuat baik sama dia. Jangan sombong jadi orang. Enggak. Aku nggak sepakat dengan cara seperti ini. Enggak apa-apa, tapi saya juga nggak sepakat sama narasi kamu. Ya enggak lah, kalau memang faktanya kan gitu. Tengku Kori merasa dibutuhkan itu satu kan merasa sombong, sedangkan selama ini maaf stop dulu. Tengku Kori, yang pertama publik masyarakat tahu itu adalah tentang tesis Kiai Imad, bukan Tengku Kori. Saya itu masuk kuburan. Kata siapa itu kan kata Tengku Kori. Ya buktinya fakta dan sejarah saya yang menangani semua. Oh tidak seperti itu. Begini, faktanya tidak begitu, enggak bisa. Boleh orang-orang percaya, pengikutnya Tengku Kori percaya sama Tengku Kori boleh. Tapi saya kan tahu buktinya, tidak begitu. Kamu tahu, lebih tahu saya dong. Oh, saya tahu juga. Sebentar, ganti ya saya ngomong. Jangan, ini saya ngomong. Waktu itu debat ke Banten, dengar saya ngomong sekarang, saya jangan marah nih. Jangan marah-marah. Ya biarin aja, Tengku Kori nggak mau menang, nggak mau kalah, saya juga nggak mau kalah, enak aja. Nggak mau kalah. Faktanya itu saya yang mempromosikan tesis. Anda itu kan versi Anda. Dengarkan saya ngomong, dengar orang. Dengerin saya ngomong. Sebentar. Jangan melotot dong, kalau melotot Enggak, saya tuh kebal sama rayuan, nggak kena. Ya. Dengerin Tengku Kori, dengerin. Waktu debat ke Banten, itu Tengku Kori kan sebenarnya tim dari Kiai Imad itu sudah melarang. Tapi Tengku Kori memaksa datang.
Udah. Itu poinnya Datang di ke rumah situ. saya. Iya, tapi tidak untuk datang. Kan tapi Saya dalam meminta kesepakatan itu membuat surat tidak pernyataan datang. Saya menjadi perwakilan imat kok dia mau kabur ke Cirebon. Oh, nggak begitu bahasanya, nggak kabur juga. Itu kan digoreng-goreng sama Tengku Kori supaya terkesan apa itu namanya oh kan, saya tahu karena saya masih ada di dalam. Aku ada di dalam apa itu namanya circle itu sampai sekarang kan aku masih ada. Sejak kapan kau masuk surga? Oh, dari dulu, dari awal sebelum Tengku Kori muncul. Siapa bilang? Oh, saya yang bilang barusan, saya. Emang barusan siapa yang bilang Jin? Kamu pendatang baru kok, YouTuber. Kata siapa aku pendatang baru, justru Tengku Kori yang pendatang baru. Sebentar, ya dengar nih ya. Dari awal ya, kasus polemik nasab ini, itu rame-rame itu ya. Ini kan berawal dari Bahar Smith yang ngamuk soal mencaci maki Wali Songo kan. Tesis iman keluar kapan? Tahun berapa tesis iman keluar? Saya membahas tentang sebentar, saya jam satu-satu, jangan melantur kemana-mana. Gua tabok juga lu Tengku Kori. Iman itu keluar. Begini, dengerin dulu, bukan dulu masalah begini. tesis. Saya Loh, minta begini. masalahnya tesis Kiai Imad itu memang baru, tetapi kan itu dari bukti-bukti yang ada dikumpulkan jadi satu, dijadikan tesis itu gimana sih? Mana buktinya? Buktinya Ya ada lah, tanya. Nanti aku bilang sama Kiai Imad. bukti kenapa dia kabur, dia ada diskusi. Nggak ada kabur, kata siapa kabur? Itu gorengan Tengku Kori. Ini nggak benar nih. Ini contoh teman yang sudah tidak layak untuk disebut teman. Nggak boleh, nggak begitu. Karena memang faktanya nggak kabur, nggak bisa. Orang nggak kabur kok dibilang kabur. Nggak kabur. Enak aja. Saya akan tetap bertahan bahwa siapa Kiai Imad itu nggak kabur. Emang nggak kabur, enak aja. Nggak ada. Di Robito. Nggak ada. Pernah diskusi sama Nggak ada. Sebentar, saya jawab itu omongan Tengku Kori semuanya. buktinya Iman? Oke, sebentar ya, saya jawab sekarang, saya jawab. Kiai Imad pertama tidak pernah kabur. Itu Buktinya perlu. kabur. Taufik Asgaf pernah nggak mau dia diskusi, nggak pernah mau dia. Jangankan diskusi, diundang aja nggak pernah datang dia. Tesis Iman menyerang. Terlalu mahal Kiai Imad meladeni kroco-kroco itu. Nggak bisa, enak aja. Orang Tengku Kori aja, dengerin Tengku Kori. Tengku Kori aja eksis itu ya. Tengku Kori aja eksis itu ketika tesis Kiai Imad itu meledak baru Tengku Kori eksis. Gimana ceritanya? Loh, kalau memang berarti kan yang punya senjata itu siapa namanya? Yang punya senjata itu Kiai Imad. Yang punya senjata ya. Saya orang Imad itu banyak mengambil narasi dari saya dalilnya. Nah, ini orang merasa benar ya jadinya begini loh guys. Orang ini merasa pinter, merasa benar, merasa dibutuhkan. Padahal nggak begitu, nggak begitu. Ya memang harus lurus. Nah Tengku Kori ini jauh minta benar sendiri. Enggak, saya luruskan. Yang punya tesis itu Kiai Imad. Terlepas dari siapa yang memviralkan, siapa ini, bukan Tengku Kori, Kiai Fuad yang memviralkan, ya kan? Habis itu terkumpullah satu persatu, ya kan? Habis kenyataannya seperti itu, terkumpullah satu persatu, baik itu dari siapa namanya, Tengku Kori, semuanya muncul satu persatu, ya kan? Apa yang dia bisa? Si Fuad pernah debat di mana? Loh, karena memang nggak mau untuk berdebat. Dia itu YouTuber nyari duit. Sok tahu lu Tengku Kori. Kok tahu gimana sih? Aku ya dari awal tuh tahu betul kok. Dari mana? Anda seperti apa, sudut pandangnya seperti apa. Tidak seperti itu. Kiai Fuad memviralkan berita itu. Sebentar. Kiai Fuad memviralkan apa namanya tesis Kiai Imad. Dengerin dulu saya ngomong. Tabok juga loh. Emang dipikir aku perempuan? Perempuan nggak berani kali sama Tengku Kori, ya kan? Dengar dulu. Kiai Fuad itu memviralkan oke. Iya kan? Kalau Anda mengatakan Kiai Fuad itu YouTuber, Anda salah. Lo kok nggak salah, orang YouTuber. Oh, beliaunya punya power sehingga dengan beliaunya speak up banyak yang mengetahui karena banyak followernya, banyak pengikutnya. Kita pernah bersama. Tahu saya pun tahu arahnya Anda, Iya, saya juga tahu. Jangan berbohong. Apa? Kamu berada dengan orang yang sama, jangan berbalik. YouTuber si Fuad. Saya YouTuber oke. Saya YouTuber oke. Iya. Dengerin dulu Tengku Kori. Jangan ngeyel. Kamu krunya si Fuad. Iya. Krunya kan? Saya timnya. Iya, bayar nggak? Oh enggak.
Nah, jangan bohong. Emang nggak ada pembayaran? Lillahi ta'ala ini puasa. Jangan memfitnah orang. Makanya, gini loh, orang itu ya, orang dengerin Tengku Kori, dengerin. Orang kerja nggak dibayar, makan kutu. Lah memang saya nggak bekerja untuk Kiai Fuad. Saya nggak bekerja untuk Kiai Fuad, salah Anda. Saya bekerja untuk YouTube channel saya pribadi. Ya, untuk YouTube channel saya pribadi. Ya, tetapi saya di barisannya Kiai Fuad dan Kiai Imad, you know. Iya, tapi kan krunya masa kru ada gaji. Kru itu, dengerin, kru itu yang membuat apa itu namanya konten, yang punya apa itu namanya di channelnya Kiai Fuad itu baru kru. Orang saya tahu. Kru daripada apa, nggak ada hubungannya dengan YouTube kok. Saya untuk channel saya sendiri, ya bukan untuk channelnya orang lain. Ini juga menjadi memviralkan. Ya nggak apa-apa, namanya juga YouTuber ya, memang memviralkan lah. Full saya dari Amerika sono. Bukan dari Kiai Fuad. Nih, teman-teman. Dia sudah dibayar Amerika mikirin aku ya. Berarti YouTube kan memang punyanya Amerika. Dodol banget sih Tengku Kori. Gimana sih? Begini kok. Begini aku pinter loh, ya Allah, ya Allah. Lah emang YouTube itu miliknya Amerika. Dolar dari mana coba? Kumpul dibayar sama orang Amerika ya. Terus dibuat dibayar sama orang mana? Ya ampun. Sebentar aku tanya, saya Tengku Kori. YouTube dibayar sama siapa? YouTube itu tadi sama Amerika katanya. Karena YouTube itu miliknya Amerika, Dodol. Jadi yang monetisasi duit dolarnya itu ya dari sono ya. Gimana sih? Dapat bayar. Ya iyalah, dapat gajinya ya dari Amerika. Emang dari siapa? Dari Tengku Kori. Tengku Kori aja masih dawir, gimana sih ah? Nah gimana? Kan Tengku Kori aja masih dawir, gimana? Bayar saya. Nah ya iyalah, dapat bayaran lah. Diduga ada bayaran dari kabit-kabit itu. Gimana sih? Sudahlah, gini lah Tengku. Kalau Anda mau berdebat dengan cara Anda, oh tidak, Anda yang harus tobat. Emang saya ngapain harus tobat? Saya itu di jalan yang benar, situ yang lagi berbelok arah. Begini Tengku Kori. Sayang, aku mah kasihan sama kamu loh sayang. Ngapain kok menyesal? Takut kasihan sama saya yang kasihan sama Tengku Kori. Justru saya kasihan sama kamu, nanti kamu celaka di akhirat. Kata siapa sok tahu? Oh gini aja Tengku Kori. Tengku Kori berangkat ke akhirat dulu ya, tanyakan dulu. Baru nanti kalau memang saya sudah ketemu di akhirat pun. Oh, pantesan guys, halu guys. Walah halu pantesan. Gini nanti kalau Tengku Kori sudah ketemu sama Gusti Allah ya. Yang bisa ketemu Nabi. Kapan itu? Tengku Kori ketemu dulu sama Gusti Allah. Nanti kalau sudah ketemu sama Gusti Allah, harus jujur. siapa yang bohong? Dari tadi perasaan aku ngomong apa adanya deh. Ini orang ada-ada aja deh. Ngadi-ngadi. Halu. Cerita dia ketemu Nabi di masa kecil terus-terusan. Kapan itu? Ini bohong lagi. Siapa bohong? Emang aku tadi bohong? Orang aku bertanya kapan, kok disebut bohong? Gimana ini? Mau melawan tesis orang nggak pinter begini? Iya. Mau tidur bareng-bareng sama laki-laki, saya lama, inget nggak? Kapan saya tidur sama laki-laki? Aduh kacau juga nih. Aduh kacau, jangan begitulah Mbak Puput. Fitnah lagi, dosa lo. Puasamu batal nanti. Udah makan aja. Jangan lupa tuh. Kamu bilang kami tidur satu kamar sama si yang udeng-udengan itu siapa tuh namanya? Mana siapa kapan? Iya betul itu, jebakan. Ini orang ternyata tukang fitnah. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Ya Allah, kamu tidurnya ya Allah. Mau satu kamar sama laki-laki kan? Naudzubillah min dzalik. Ternyata tukang fitnah, baru tahu saya Tengku Kori itu. Bila marah-marah jangan sampai perempuan tidur bareng sama laki-laki satu kamar lagi. Itu di mana itu? Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Kok ada? Mbak Puput yang jujur. Oh alah, saya sudah tahu. Gak gini. Sudah tahu sekarang, fix saya sudah tahu. Tengku Kori ternyata pandai membuat